Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Perkenalkan, nama saya Risma Lesitorus, mahasiswa Pendidikan Geografi 2021 Universitas Negeri Medan. Bersama rekan saya, Halo, perkenalkan nama saya Yeni Lestari Sitompul. Saya dari jurusan Pendidikan Geografi di Universitas Negeri Medan. Pada video kali ini kita akan belajar tentang globalisasi. Tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, siswa mengetahui pengertian dari globalisasi. Yang kedua, siswa mengetahui karakteristik dari globalisasi. Yang ketiga, siswa mengetahui faktor pendorong globalisasi. Yang keempat, siswa mengetahui globalisasi di berbagai aspek dan bidang kehidupan. Yang pertama, bidang iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, bidang sosial budaya. Yang ketiga, bidang ekonomi. Dan yang keempat, bidang agama. Yang kelima, siswa dapat mengetahui dampak dari globalisasi. Yang keenam, siswa dapat mengetahui dan memahami strategi dan berbagai pendekatan pemberdayaan untuk mengatasi ketimpangan yang diakibatkan oleh globalisasi. Yang ketujuh, siswa dapat menghadapi tantangan globalisasi. Apa sih globalisasi? Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi lebih sempit. Globalisasi juga biasa disebut sebagai suatu proses di mana antar individu, antar kelompok, dan antar negara saling memiliki interaksi, bergantung, dan saling memiliki keterkaitan yang mempengaruhi satu sama lain dan yang melintasi batas negara. Karakteristik globalisasi. Yang pertama, globalisasi mempengaruhi dalam konsep ruang dan waktu. Yang kedua, globalisasi memiliki ketergantungan dalam ekonomi. Yang ketiga, globalisasi memiliki peningkatan interaksi antara kultur dan budaya. Yang keempat, globalisasi membuat meningkatnya masalah sosial bersama. Faktor pendorong globalisasi. Yang pertama, mengglobalnya pasar uang. Yang kedua, kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, semakin terbukanya sistem perekonomian negara-negara di dunia. Dampak globalisasi yang bisa kita rasakan bersama saat ini yang pertama, meningkatnya urbanisasi. Yang kedua, kesenjangan ekonomi. Yang ketiga, pencemaran lingkungan hidup. Yang keempat, kriminalitas. Yang kelima, lunturnya eksistensi jati diri bangsa. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai globalisasi di berbagai aspek. Yang pertama yaitu di bidang iptek. Banyaknya penemuan dalam bidang teknologi guna memenuhi kebutuhan manusia dalam melakukan berbagai aktivitas. Kemajuan dalam alat komunikasi, kemajuan dalam hal transportasi, kemajuan dalam menunjang aktivitas kerja, adanya pemanfaatan dalam sumber daya energi, dan yang terakhir adanya selalu inovasi. Yang kedua, yaitu bidang ekonomi. Pertama, meningkatnya saling ketergantungan ekonomi negara-negara di dunia berkat percepatan pergerakan barang, jasa, teknologi, dan modal lintas batas. Kedua, munculnya pasar global. Ketiga, globalisasi produksi. Keempat, globalisasi pembiayaan. Kelima, globalisasi tenaga kerja. Keenam, globalisasi jaringan informasi. Dan yang terakhir yaitu globalisasi perdagangan. Selanjutnya yang ketiga yaitu bidang sosial budaya. Yang pertama, adanya kontak lintas budaya yang mengakibatkan peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa, televisi, film, musik, dan transmisi berita internasional. Yang kedua,
adanya pola pikir yang lebih dinamis dan modern. Yang ketiga, membuka cakrawala baru, aktivitas dan keterbukaan dalam menerima unsur-unsur baru dari luar. Dan yang keempat, pertukaran budaya dengan interaksi secara langsung orang dari berbagai negara dengan melakukan kunjungan ke sebuah negara. Yang keempat, yaitu bidang agama. Yang pertama, adanya rasa saling untuk memahami dan menghargai penganut agama lain dalam konteks toleransi, sehingga tercermin kehidupan yang harmonis dalam masyarakat multikultural. Yang kedua, aplikasi ajaran agama dalam era modern. Yang ketiga, sarana dan prasarana keagamaan. Dan yang terakhir, komunikasi antar umat beragama semakin luas dan mudah. Strategi dalam berbagai pendekatan untuk pemberdayaan mengatasi ketimpangan sosial akibat globalisasi. Yang pertama, memiliki sikap arif dan bijaksana. Kedua, berhati-hati dalam memilah-milah budaya yang datang dari luar. Yang ketiga, memperkuat jati diri bangsa. Keempat, memperkokoh ketahanan budaya nasional dan penguatan nilai-nilai budaya bangsa. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat. Terima kasih.